Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah semuanya kalian sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan ya dan diberikan keberkahan ilmu semuanya ya. Semoga pada siang hari ini nanti kita semua dapat diberikan keberkahan apa yang kita pelajari ya pada siang hari ini. Baik anak-anakku semuanya. Pada siang hari ini sebelum pembelajarannya kita mulai supaya kita dapat keberkahan oleh Allah, marilah kita baca doa yang dipimpin oleh Dafa ya. Kita baca surat Al-Fatihah, Ummul Quran ya. Kita bacakan bersama-sama. Silakan Dafa dipimpin. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih Dafa. Dan semuanya pada siang hari ini Ibu semalam memang diberitahu Rindiatika katanya sedang sakit, tapi alangkah baiknya Ibu absen satu persatu juga ya. Kaila, alhamdulillah sehat ya Kaila? Iya Bu. Sehat, alhamdulillah. Farid, sehat juga Farid? Iya Bu. Oke, Maharani, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Hafif, sehat Hafif? Alhamdulillah. Robi, gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Marsa, ini masih tutup kamera Marsa? Oh, tidak di tempat. Halo, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Lisan. Jadi secara lisan ini ya berarti kita bagaimana bisa berbicara, bisa membicarakan, bisa membacakan, bisa menerangkan gitu ya suatu objek yang kita lihat, kemudian akan kita beritahukan informasinya, kita deskripsikan kepada orang lain supaya orang yang mendengar kita ini bisa menggambarkan tempat tersebut, menggambarkan sesuatu itu ya, objek itu supaya mereka mungkin ada rencana Di atas tanah kota Surabaya, didirikan dengan tinggi 41,15 meter atau 45 yard. Monumen ini berbentuk paku terbalik atau juga dikenal sebagai lingga. Pada bagian tubuhnya sendiri memiliki bentuk berupa lengkungan-lengkungan atau kanalures dengan jumlah 10 lengkungan yang kemudian dibagi menjadi 11 ruas. Adapun ukuran tinggi lengkungan hingga ruas yang diterapkan juga memiliki filosofi tersendiri. Maksud dari perpaduan tersebut adalah lengkungan yang menunjukkan tanggal 10, ruas untuk bulan 11, dan tingginya menunjukkan tahun 1945. Tanggal 10 November 1945 merupakan salah satu tanggal bersejarah untuk warga Indonesia. Karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa pertempuran antara arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu yang berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Dalam peristiwa tersebut ada banyak pahlawan yang gugur. Kini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari untuk mengenangkan peristiwa bertahunan silam. Terkait secara monumen Tugu Pahlawan yang berada di Taman Kebonrojo yang tepat berhadapan dengan kantor Gubernur Jawa Timur, ini ada dua pendapat yang beredar. Pendapat pertama menyebutkan bahwa berdirinya monumen ini dicetuskan oleh Wali Kota Surabaya yang kala itu adalah Doel Arwono. Dikatakan bahwa Doel Arwono meminta seorang arsitek yang bernama Mr. Ten untuk merancang gambar tugu. Lalu hasil tersebut diajukan kembali ke Presiden Soekarno. Sementara itu, pendapat kedua menyebut bahwa Presiden Soekarno sendiri yang langsung memprakarsai pendirian tugu ini. Ide tersebut kemudian disambut dengan baik dan memperoleh perhatian khusus dari Doel Arwono. Tugu ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar sesuai dengan rancangannya. Tugu ini dibentuk paku terbalik dengan tinggi 45 yard
atau sekitar 41,15 meter. Iya, sudah ya. Diameter tugu ini di 1 meter dan di bagian atasnya 1,1 meter. Pertama kita harus memahami objeknya ya. Kemudian yang kedua kita hindari kata-kata yang kasar dan mengandung sara. Tahu sara? Sara itu suku, agama, ras ya. Kemudian kita harus menghindari kata atau kalimat yang menyerang fisik, artinya mengejek atau menghina begitu ya. Kemudian kita gunakan kalimat yang mudah dipahami dan kita bisa menyampaikan teks itu secara berurutan ya. Sambil kita lihat video ya. Ibu coba video kembali. Apakah bisa Ibu share? Ya. Ini sudah kangen kan sama lantai atas? Yuk. Ya. Ini menuju ke ruangan lain lagi. Ibu percepat ya. Yang sangat unik teman-teman. Dan biasanya saya akan ngetes nih ke Sobat Museum. Ada nggak sih perbedaan di antara dua singa ini? Nah, kalau misalnya ada yang tahu perbedaannya apa, langsung komen ya teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu, sebenarnya perbedaannya apa sih Kak? Jadi teman-teman, sebenarnya singa kelin ini tidak ada perbedaannya, alias sama aja. Jadi dulu nih ternyata orang yang meletakkan singa kelin di sini ada sedikit miscommunication ya atau salah paham. Jadi seharusnya Killian Lion statue ini adalah berpasangan atau jantan dan betina. Tapi mereka meletakkannya dua-duanya jantan. Dan konon katanya teman-teman, kalau misal kita memegang singa ini akan membawakan keberuntungan. Begitu mitosnya. Baik, sudah penasaran sama lantai 2? Kita lanjut ke atas. Pasti. Nah, di sini tuh ada apa sih, Kak? Jadi, di sini adalah tempat yang sangat amat apa ya? Kalau misalnya kita ceritain panjang banget, apalagi kalau misalnya kita bawa rombongan yang banyak banget, pasti mereka ini akan berhenti dulu di sini dan kita akan menceritakan tentang lukisan di atas. Teman akan sangat terlihat. Ya, sabar ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang teman-teman, ruangan balkon ini memang terlihat sangat cantik ya. Tempat ini dulunya digunakan untuk para petinggi Belanda sebagai tempat menyaksikan hukuman mati yang dilaksanakan di halaman balai kota. Nah, hukuman matinya di mana sih? Hukuman matinya dilaksanakan di bagian kiri. Jadi teman-teman, bagi yang sudah berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta pasti tahu ya ini ruangan apa. Nah, ini adalah ruangan penjara bawah tanah. Sebenarnya terdapat 3 ruangan penjara yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Yang pertama kita punya ruangan Diponegoro teman-teman. Tapi ruangan Diponegoro itu sebenarnya adalah kamar sipir penjara. Kamar sipir yang ada di sini, kamar kepala sipir. Saat itu karena Diponegoro atau Pangeran Diponegoro berstatus sebagai bangsawan, kepala sipir harus mengosongkan ruangan tersebut dan menjadikannya penjara sementara untuk Pangeran Diponegoro. Dan penjara lainnya kita mempunyai penjara wanita. Nah, yang membedakan penjara wanita dengan penjara laki-laki ini teman-teman, penjara wanita itu hanya terdiri dari 1 ruangan dan kita harus menuruni tangga sekitar 2 buah anak tangga ya. Dan penjara wanita juga sering disebut dengan penjara lorong gelap. Kenapa? Karena tidak ada ventilasi sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Kalau kita lihat di sini, penjara laki-laki kan masih punya jendela yang besar. Dengan begitu, tahanan pria pasti akan lebih mudah bernafas. Tapi tahanan wanita tidak ada ventilasi sama sekali. Oleh sebab itu, penjara wanita juga sering disebut dengan penjara lorong gelap. Marsha, Rani, Saya, Bu. Dava. Oke, Dava coba silakan kalau mau bertanya. Di mana video tour tersebut?
Oke, video turnya ada di mana tadi ya? Berarti kelilingnya ada di mana tadi ya? Coba ini yang sangat mudah sekali nih. Siapa yang mau jawab ini? Ayo, di mana tadi turnya? Saya, Bu, Kaila, coba apa? Di di mana? Museum Jakarta atau Museum Fathahillah. Iya, berarti menyimak ini ya. Betul, tadi virtualnya jalan-jalannya ke Museum Fathahillah atau Museum Jakarta. Ya, Farid. Ya, Apa saja bagian museum yang terdapat pada video tersebut? ya apa saja bagian-bagian yang terdapat di nah ini sekarang tugasnya masing-masing ya, bukan kelompok lagi karena teksnya kan sudah ada setiap kelompok ya. Nah, tadi teks yang sudah kemarin dibuat oleh kelompoknya, ini sekarang tugasnya dijadikan masing-masing. Teks yang sudah ada, kamu sampaikan ya dengan secara lisan dengan konteks kamu sebagai pembawa acara atau reporter, atau kamu sebagai pembawa acara tadi, pembawa berita sebagai atau reporter, atau kamu sebagai pemandu wisata ya, dari museum. Kemarin kan Museum Tugu Pahlawan ya. Nah, itu berarti kamu nanti sampaikan sebagai modelnya. Bagaimana sih saya kok bingung menyampaikannya, buat videonya. Bisa video tadi yang Ibu share screen ya, dan Ibu sampaikan tadi pagi itu sebagai model. Kamu sebagai contoh kamu membuat video seperti itu. Kan tinggal kamu merubah tempatnya, karena tempatnya kan beda ya. Kalau tadi videonya Museum Jakarta, kalau sekarang kamu harus ke Museum Tugu Pahlawan atau Museum 10 November ya. Kamu rubah, kemudian yang jelas bagian-bagiannya juga begitu ya. Kamu bisa gunakan aplikasi apapun ya. Jadi apa yang ada di HP, bisa TikTok, bisa KineMaster yang biasanya anak-anak muda punya itu ya. Kemudian Snack itu bisa. Kemarin Ibu coba di TikTok itu bisa kita gabungkan video lalu kamu masukkan suara. Seperti itu bisa ya. Yang kita pelajari tadi, kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Ayo. Ini barusan ini sama Ibu disampaikan. Kita tadi mempelajari tentang apa? Menyajikan. Ayo Farid, mungkin bisa bantu menyajikan apa tadi? Menyajikan teks deskripsi. Nah ya, secara apa? Secara lisan apa tertulis? Secara lisan. Iya, menyajikan teks deskripsi secara lisan. Ketika kita menyajikan teks deskripsi secara lisan, kita harus memperhatikan apa saja tadi? Ya, ada 5 tadi. Apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, memahami apanya dulu? Memahami Objek, pinter Kaila. Oke, pertama harus memahami objek. Kedua, menggunakan dari kasar, iya, menghindari kalimat atau kata-kata yang kasar, yang mengandung sara. Oke. Yang ketiga, menghindari kalimat atau kata yang menyerang fisik. iya, kata yang menyerang fisik itu juga dihindari. Yang keempat, Gunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami. kalimat yang mudah dipahami. Dan terakhir, kita harus menyajikan teksnya secara lisan dengan Runtut, betul ya. Dan juga ketika ini pesan Ibu juga ya, ketika kita menyampaikan teks, Ibu rasa teks apapun itu kita juga harus memperhatikan intonasi ya, pemberhentiannya yang tepat itu ya. Kemudian keras, rendahnya suara kita, menekan. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal jannata lafi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Dava. Terima kasih anak-anakku. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu pengen tahu sekali lagi semangatnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hanya Kaila. Coba bareng-bareng ya, Farid ketinggal lagi ya, bareng-bareng ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses semua buat kalian. Jaga kesehatan. Jangan sering keluar rumah. Jika memang terpaksa keluar rumah, pakai masker. Oke? Siap? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi